it is dangerous to Europe, it is dangerous to America, it is dangerous to the Netherlands. And if you accommodate, if you... Radikal Muslim sangat berbahaya bagi seluruh dunia. Itu berbahaya bagi Amerika, bagi Belanda, bagi kita semua, bagi kemanusiaan. Bagus ya statementnya ya. Iya, mantap itu. Islam secara politik dan ideologi. Ya. Mengerikan ya. Ini yang dia ngomong, mereka hidup berdampingan loh. Jadi mereka tahu persis, jangan kayak kita. Kalau kita kan oke lah. Mereka ini tahu persis, mereka hidupnya bersama dengan mereka. Oke, lanjut ya dikit. Ya, saudara ya. Anda sadar nggak sadar, Eropa waktu dia bilang tidur itu sebenarnya ada para penjaga-penjaga seperti Gerd Wilders, Olaf Schumann yang di Jerman. Siapa? Olaf Schumann ya. Siapa? Yang di Jerman kemarin, yang ini prime ministernya, kanselirnya lupa si Olaf itu ya. Olaf siapa namanya? We is the kanselir van de Duitsland? The kanselir, ja, the prime minister Duitsland. Dat weet ik niet. Die Olaf wie? Ja, ik heb wel gehoord, maar ik heb er niet... Olaf Wolf. Ya. Ja, Wolf, ja. Iya, ya. Itu semua bukan apa namanya, selalu ada penjaganya yang tersadar ya. Makanya sekarang ini partai kanan menang ya. Partai kanan ini menang karena itu tadi, justru karena ini nih, karena orang-orang ini nih yang brutal ini. Nanti ya. Karena orang ini maka partai kanan bisa menang ya. Tadinya partai kanan wah nggak susah mau menang ya. Harus yang netral atau yang kiri yang menang ya. Tapi ini bertubi-tubi ya, bisa menang semua. Yang di termasuk yang Amerika ya. Yang menang kan kanan, Olaf Scholz. Iya, terima kasih ya. Olaf Scholz. Austria partai kanan juga yang menang ya, Bu Dora ya. Iya. Tadinya Kansler Nehammer itu mendukung para imigran itu tadinya. Nah setelah Austria mulai goyang, kan? dia kembali seluruh Eropa kiri semua yang menang, sama netral ya. Tapi sekarang partai kanan menang semua. Iya. Itu ya. Tangan. Ya, salam. Ya, saya untuk menambahin dari Pak Tuba, Pak Teddy. Kalau saya setuju kalau Israel menyelesaikan dengan Iran tuntas ya. Karena kenapa? Ini dari segi kehidupan ekonomi dan rakyat di Eropa ya. Terutama di bidang industri, di bidang usaha ya, sehingga ini membuat ya, saya bicara yang di Austria ya, karena saya tinggal di Austria ya, ini merusak perekonomian, sistem sosial masyarakat, keamanan ya, sehingga ada pergolakan antara gerakan nasionalis dengan para imigran ini ya. Saya memang setuju kalau Benjamin Netanyahu menyelesaikan tuntas dengan Iran ya. Saya setuju banget ya. Karena ini berdampak negatif kepada rakyat Austria sendiri ya. Spesial bukan hanya kalau ekonomi, saya nggak mau panjang lebar bagaimana industri VW itu kualitasnya, pemasarannya ya, perusahaan itu harus membayar 10% apanya dari upah dari pekerja itu, sementara kualitas para pekerja itu kebanyakan diambil murah dari imigran ini. Itu saya tidak mau terlalu, walaupun saya sedikit tahu informasi dari suami, dari anak, saya nggak mau membahas itu, tapi intinya saja yang saya bicarakan itu dari segi industri di sini dan ekonomi rakyat di sini ya. Terus dari segi keamanan ya. Kita ke kota, anak kita mau ke kota, kalau dulu aman, sekarang kita merasa takut.
karena imigran-imigran ini adalah orang-orang brutal yang memakai senjata dengan pisau. Karena di sini kan bukan seperti di Amerika ya Pak Andi, atau di mana di bagian daratan Amerika Pak Teddy bisa mempunyai senjata ya, legal atau ilegal ya. Di sini persenjataan dilarang ketat, walaupun Austria punya industri senjata yang paling punya nama kualitas ya, kita tahu ya, Glock ya. Tapi mereka ini, imigran ini, salah satunya mau memakai pisau, memaksa wanita-wanita, perempuan ya, untuk dibunuh, lalu mengadakan hubungan mereka supaya bisa mendapat izin tinggal. Nah, kalau tidak ada banyak kejadian anak-anak perempuan yang muda mati dibunuh ya oleh kaum imigran ini ya. Kedua, keributan, mereka ini brutal, lebih brutal dari orang Batak atau orang Manado, mau berantem ya, baku hantam ya istilahnya. Jadi saya setuju banget Benyamin Netanyahu menyelesaikan Iran itu, agar Eropa yang tidak bisa lagi, karena Eropa atau Austria ini tidak bisa lagi bergerak karena istilahnya termakan apanya sendiri, perkataannya, come here, we are rich country, come here, you are so poor, come here, we are rich country. Nah, itu mereka menjadi malu, sehingga mereka perlawanan itu tidak bisa mereka lakukan lagi, karena mereka sendiri yang para politik ya, dan di pemerintahan, terutama waktu masa pemerintahan Merkel ya. Jadi mereka tidak bisa lagi mempunyai kekuatan strong melawan oleh imigran-imigran dan pengungsi gelap ini ya. Itu saja Pak Andi. Yang lain bisa nyambung. Yang lain mana? Oke, bentar ya, saya kasih video dulu ya. Saya kasih video bagus nih. Yeah. It is dangerous to Europe. It is dangerous to America. It is dangerous to the Netherlands. And if you accommodate, radikal Muslim sangat berbahaya bagi seluruh dunia. Itu berbahaya bagi Amerika, bagi Belanda, bagi kita semua, bagi kemanusiaan. Bagus ya statementnya ya. Iya, mantap itu. Islam secara politik dan ideologi, ya, mengerikan ya. Ini yang dia ngomong, mereka hidup berdampingan loh. Jadi mereka tahu persis, jangan kayak kita. Kalau kita kan oke lah. Mereka ini tahu persis, mereka hidupnya bersama dengan mereka. Oke, lanjut ya dikit. Ya, saudara ya. Anda sadar nggak sadar, Eropa waktu dia bilang tidur itu sebenarnya ada para penjaga-penjaga seperti Gerd Wilders, Olaf Schumann yang di Jerman. Siapa Olaf Schumann ya? Siapa? Yang di Jerman kemarin yang ini prime ministernya, kanselirnya lupa si Olaf itu ya. Olaf siapa namanya? We is the kanselir van the Deutschland? The kanselir ya, the prime minister Deutschland. Die Olaf wie? Ja, ik heb wel gehoord, maar ik heb het niet. Olaf Wolf, ya. Iya, ya. Itu semua bukan apa namanya, selalu ada penjaganya yang tersadar ya. Makanya sekarang ini partai kanan menang ya. Partai kanan ini menang karena itu tadi, justru karena ini nih, karena orang-orang ini nih yang brutal ini. Nanti ya. Karena orang ini maka partai kanan bisa menang ya. Tadinya partai kanan wah nggak susah mau menang ya. Harus yang netral atau yang kiri yang menang ya. Tapi ini bertubi-tubi ya, bisa menang semua. Yang di termasuk yang Amerika ya. Yang menang kan kanan, Olaf Scholz. Iya, terima kasih ya. Olaf Scholz. Austria partai kanan juga yang menang ya, Bu Dora ya. Iya. Tadinya Kansler Nehammer itu
ini mendukung para imigran itu tadinya. Nah, Iya, setelah ini Austria menunjukkan mulai kiri semua goyang, kan, dia selalu kembali seluruh Eropa memegang kiri semua yang Israel. menang, sama netral Mm-mm. ya. Tapi sekarang Iya, partai kanan menang semua. iya. Itu ya. Jadi ini saudara lihat, kita pantau terus ya. Ini adalah tanda bahwa dunia akan damai. Sampai kapan? Ya 5-10 tahun lagi ya. Dan tiba-tiba nanti itu tadi terjadi ya. Dan kita ada banyak yang menunggu. Ini satu orang lagi, kita ada pembaptisan lagi ya. Satu orang lagi mau kita baptis nih. Yang lagi ngobrol-ngobrol sama saya, lagi saya ajak ngobrol-ngobrol ya, saudara ya. Mudah-mudahan besok bisa kita baptis nih. Doakan saja kita semua ya. Buat orang dari jalanan semua nih, orang-orang dari jalanan semua yang kita baptis. Bigona? Satu lagi tambahan Pak Paul, satu lagi tambahan. Presiden Pak Paul, satu lagi tambahan. We go with the car better. Yeah, with the car. My wife will come with you. Oh no way. Oke, lanjut dulu, silakan. Ini siapa, Pak Teddy atau? Satu lagi tambahan Pak Paul. Tadi sekarang hingga Presiden Austria Alexander Van der Bellen telah membuat pidatonya mendukung penuh Israel. Itu satu sisi positif untuk negara ini. Jadi memang saya setuju kalau Benyamin Netanyahu menyelesaikan tuntas untuk mengapakan Iran ini ya, menyelesaikan permasalahan dengan teroris radikal-radikal yang ada di Iran ini dan menyelesaikan kekuasaan dari Khamenei ini ya. Saya setuju banget karena ya dia sendiri kemarin sampai Van der Bellen ikut ke di sini ada pemakaman orang-orang Yahudi Holocaust itu ya, menghadirinya. Ya, dan mereka Austria sendiri meminta maaf akan kejadian terhadap concentration Nazi. Jadi saya bagus mereka Austria ya, Eropa juga yang lain mudah-mudahan. Cuman Prancis ini punya dua kaki gitu ya. Itu saja. Prancis sekarang di Eropa yang dilema Prancis. Karena keterlibatan Prancis seperti kemarin kan Pak Teddy saya sudah ceritakan, mereka ada keterlibatan dengan UNIFIL, dengan teroris. Itu. Memang tadi ya pidato yang dari memang Islam ini yang di pidato memang secara umum dia adalah sangat danger, sangat berbahaya ya, gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah Islam ini Islam yang itu ya, saya bilang sebenarnya Islam ini yang kita kembali bicara dulu, kenapa dulu di PBB, di United Nation ada Islam, ada istilah Islamophobia gitu, supaya kita ada dasar pandangan umum gitu. Ada ketakutan sama Islam itu. Kenapa itu muncul sampai ke organisasi dunia menciptakan Islamophobia, supaya kita di sini bukan dalam konteks berbicara tidak ada dasar pemikiran dari situ. Sehingga tadi salah seorang perdana menteri yang dari Israel ke Belanda, dia katakan bahwa very very dangerous, this is a Muslim, bla bla bla. Memang benar, itu benar, iya benar. Itu sudah nggak usah disangkal dari beberapa tahun. Iya. Gini loh ya, kalau kita orang normal ya, memang kita diajarin, diajarin ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau ayat-ayatnya ada yang ngaco, itu kan kita protes. Ini kok ayatnya kok begini? Nah, mereka baca Quran itu kok nggak bisa lihat ya. Soalnya mereka mungkin bacanya pakai bahasa Arab, jadi nggak ngerti. Tapi kalau kamu pakai baca Quran pakai bahasa Indonesia, itu banyak ayat-ayat yang ngaco. Jadi kamu mesti tanya kok agama gue ini ayatnya kok begini. Jadi kamu harus tanya
diri sendiri gitu loh. Maksudnya bukan hanya karena itu aja Pak Andi, bukan hanya itu aja, bukan hanya karena ayat-ayatnya itu, titiknya juga nggak bisa dikontrol. Karena titiknya nggak enggak, itu kan dikontrol di semua dalam ya itu ayat-ayatnya itu, ya iya itu kan? enggak itu Pak. Enggak, itu kan balik lagi dari ajaran. Kalau dia diajarin boleh istri 4 kok kamu protes? Ya, itu ajaran mereka. Iya, Maksudnya tanya, kamu itu tanya, kamu lagi dibaca, oh kita boleh istri 4 dong. Tanya, kenapa ya kok gua boleh istri 4 ya? Ah, gitu loh. Terus dia baca, katanya sperma. Samirot. Kontrol nggak kontrol itu urusan belakang. Enggak, lagi pula kalau mereka lagi baca ya, dia bilang, wah kalau sperma orang laki itu keluarnya dari tulang sumsum wanita. Nah, kok aneh? Padahal saintifik zaman sekarang kan sperma itu dari laki. Kok di Al-Quran dikatain dari tulang sumsum seorang wanita? Nah, kamu tanya, ini kan ajaran ngaco, itulah. Ya kan? Yeah. Nah, ini waktunya udah mau habis nih. Ada Pak SK nih nolong kita. Maju Pak SK. Ya tadi Lanjut. yang penting Pak Andi, Pak Bu Dora, kita di sini dasar dulu berpikir kita di sini teman-teman tidak ada unsur kebencian kepada Islam. Itu dia unsur pribadi itu. Yang balik lagi ya. Enggak balik lagi mereka. Katanya ini yang semua tergantung dari sekarang katanya mereka ini semua tergantung dari pendidikan. Iya, pendidikan. Ada yang pendidikan tinggi, yang dokter itu banyak. Seperti contoh soal di Indonesia deh paling gampang. Anies Baswedan itu lulusan luar negeri. Ya kan? Si Ridwan Kamil ini lulusan dari Stanford. Amerika itu one of the 7 Ivy League school. Kan pendidikannya tinggi semua, tapi kan otaknya compong. Pak Andi kembali ke titik orang nggak bisa dikontrol, tapi akhirnya menerima ayat-ayat kebodohan itu di ayat Quran makanya itu saya bilang titiknya nggak bisa dikontrol, lebih enak itu ya diterima. Coba kita moderasi. Coba pendidikan itu tidak garansi, saya bilang kan gitu. Coba sebelum kamu pendidikan. Saya coba saya coba mau moderator pembicaraan tadi. Apa dasar seorang staf ahli Israel ke Belanda mau berkata bahwa this is Islam very very dangerous bla bla. Apa itu maksudnya? Kita mau menggali dari situ. Kenapa dia sampaikan ini Islam itu sangat berbahaya sekali itu. Itu bagus karakter. Yang dia dibikin mereka. Karakter itu dibentuk daripada menerima dengan fix dogma-dogma yang salah. Nah, menurut saya ya Pak Teddy. Iya, itu bagus. Iya, bagus. Dogma itu. Begitu maksud saya. Yang mempunyai pengetahuan manipulasi dogma itu untuk keuntungan mereka dan memanipulasi rakyat untuk kebodohan itu, sehingga dogma-dogma itu diserap menjadi kebenaran untuk dilakukan. Itu sebenarnya itu dari dogma yang membentuk. Tadi ini ada contoh soal lagi. Iya. Kenapa Pak Putra kalau udah ngomong nggak bisa berhenti? Ini ini gimana coba? Iya, karena dia ada pengalaman pahit. Kita bisa berupain dia nggak bisa, itu karakter dia kan gitu. Iya Pak. Ini Pak SK masuk Pak SK. Iya. Oke Pak Andi.